Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Saya akan kembali melanjutkan salah satu tulisan Bapak Gereja dari Serafim Sarof tentang penerimaan Roh Kudus atau the acquisitions of the Holy Spirit. Nah, beliau mengatakan bahwa tujuan utama hidup sebagai orang Kristen itu adalah bagaimana kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita atau di dalam hidup kita. Sehingga dengan Roh Kudus kita akan terus bisa menjalani yang namanya pengudusan menjadi semakin sempurna, suci, kudus seperti Kristus yang adalah teladan kita atau blueprint dari manusia yang sejati atau target tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia oleh Allah. Sehingga Kristus menjadi sasaran kita, menjadi tujuan dari hidup kita, menjadi pola penyempurnaan kita, menjadi teladan atau cetakan kita yang sempurna, menjadi seperti Dia adalah tujuan dari kita menerima Roh Kudus. Dan ini yang diajarkan oleh Serafim tentang kehidupan kita bagi kita. Nah, saudara-saudara, pengajaran seperti Bapak Gereja ini memberikan kita sebuah pengertian atau discernment untuk bisa hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini adalah artikel bagian yang kedua. Bagian yang pertama saya sudah mencerita bagaimana Serafim menjelaskan apa artinya menerima Roh Kudus. Nah, saudara-saudara bisa mungkin membaca atau mengikuti video di bagian yang pertama. Nah, kali ini adalah bagian yang kedua atau terakhir. Saya akan menyelesaikan apa yang ditulis oleh Moltmanov dari percakapan mereka di sebuah hutan. Ya, dan ini seperti ada gambar atau ilustrasi yang menunjukkan apa yang terjadi ketika Moltmanov bertemu dengan Saint Serafim. Nah, saudara-saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Saint Serafim berikutnya. Jadi kamu lihat kesalehanmu, baik orang Ibrani yang kudus, orang yang dicintai oleh Tuhan, dan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, ada pengetahuan tentang Tuhan. Jadi anakku, pemahaman yang jelas dan rasional tentang Tuhan, bagaimana Tuhan kita, Allah Roh Kudus, bertindak dalam diri manusia dan melalui perasaan dalam dan luar kita, orang dapat yakin bahwa ini benar-benar tindakan Tuhan kita, Roh Kudus, dan bukan hayalan musuh. Begitulah caranya itu terjadi, dari kejatuhan Adam sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia di dalam daging. Nah, saudara-saudara, Saint Serafim mau menekankan bahwa kita bisa mengenal Tuhan, bukan hanya pengetahuan tentang Dia, tetapi kita mengenal Dia secara pribadi, dan itu memang sudah benar-benar terjadi sejak penciptaan Adam sampai sekarang ini. Tanpa realisasi nyata dari karya Roh Kudus yang selalu disimpan dalam kodrat manusia, manusia tidak mungkin mengetahui secara pasti apakah buah dari benih perempuan yang telah dijanjikan kepada Adam dan Hawa telah datang ke dunia untuk menghancurkan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15. Akhirnya, Roh Kudus menubuatkan kepada Simeon yang saat itu berusia 365 tahun, misteri mengandung dan kelahiran Kristus dari perawan Maria yang teramat kudus. Dia hidup oleh rahmat Roh Kudus Tuhan selama 300 tahun. Pada umur 365 tahun hidupnya, dia berkata secara terbuka di bait suci Allah di Yerusalem bahwa dia tahu pasti melalui karunia Roh Kudus, bayi inilah yang disebut Kristus atau juru selamat dunia, yang dikandung secara ilahi atau supranatural dan kelahiran dari Roh Kudus yang telah dinubuatkan kepadanya oleh malaikat 300 tahun sebelumnya. Dan kita tahu Saint Simeon inilah yang menerjemahkan kitab Yesaya dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani atau Septuaginta, dan dia menuliskan kata perawan atau Parthenos tentang nubuat kelahiran Kristus melalui sang perawan. Dan juga ada Hana, seorang nabia, putri Fanuel, yang dari masa jandanya telah melayani Tuhan Allah di bait Allah selama 80 tahun, dan yang dikenal sebagai janda yang benar, hamba Tuhan yang suci, dari rahmat Roh Kudus yang telah dia terima. Dia juga menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang telah dijanjikan kepada dunia, Kristus yang benar, Tuhan dan manusia, Raja Israel yang telah datang untuk menyelamatkan Adam dan umat manusia. Jadi ada dua kesaksian awal, ya, selain Maria, yaitu ada Simeon dan Hana yang menyaksikan bayi yang berusia 40 hari itu adalah Kristus sebagai Tuhan dan
Mesias sebagai manusia, Raja Israel yang akan menyelamatkan umat manusia. Tetapi ketika Tuhan kita Yesus Kristus menyelesaikan seluruh karya keselamatan, setelah kebangkitannya, dia menghembuskan nafas kepada para rasul, memulihkan nafas kehidupan yang hilang oleh Adam, dan memberi mereka kasih karunia atau rahmat yang sama dari Roh Kudus Tuhan, seperti yang dimiliki dan dinikmati Adam. Tetapi itu belum semuanya. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa lebih baik bagi mereka jika dia pergi kepada Bapa, karena jika dia tidak pergi, Roh Tuhan tidak akan datang ke dunia. Tetapi jika dia Kristus pergi kepada Bapa, dia akan mengutus Roh Kudus ke dunia. Dan dia sang penghibur akan membimbing mereka semua ke dalam semua kebenaran dan akan mengingatkan mereka tentang semua yang telah Kristus katakan kepada mereka ketika dia masih di dunia. Apa yang kemudian dijanjikan adalah rahmat di atas rahmat. Yohanes 1:16. Kemudian pada hari Pentakosta, dia dengan sungguh-sungguh menurunkan kepada mereka dalam angin yang menggelora Roh Kudus dalam bentuk lidah api yang hinggap pada masing-masing orang dan masuk ke dalam diri mereka dan mengisinya dengan kekuatan api rahmat ilahi yang bernafas dan membuat sukacita dalam jiwa-jiwa yang mengambil bagian dari kekuatan dan energinya. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Roh yang diberikan kepada kita semua, umat beriman di dalam Kristus, dalam sakramen baptisan kudus, dimeteraikan oleh sakramen krisma pada bagian-bagian utama dari tubuh kita, sebagaimana ditetapkan oleh gereja suci penjaga kekal rahmat ini. Dikatakan meterai karunia Roh Kudus. Atas apa menempatkan materai kita, jika tidak di atas bejana yang berisi harta yang sangat berharga? Tetapi apa yang bisa lebih tinggi dan apa yang lebih berharga daripada rahmat Roh Kudus yang diturunkan kepada kita dari atas dalam sakramen baptisan kudus. Rahmat baptisan ini begitu besar dan sangat diperlukan, sangat penting bagi manusia. Bahkan seorang bidat tidak akan kehilangan rahmat sampai kematian yang sebenarnya, yaitu sampai akhir periode yang ditetapkan di tempat tinggi oleh pemeliharaan Tuhan sebagai ujian seumur hidup manusia di bumi, untuk melihat apa yang akan dapat dia capai selama periode yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, melalui kekuatan rahmat yang diberikan kepadanya dari tempat tinggi. Dan jika kita tidak pernah berbuat dosa setelah pembaptisan kita harus tetap menjadi orang-orang kudus Allah selamanya, suci, tidak bercela, dan bebas dari semua ketidaksucian tubuh dan roh. Tetapi masalahnya adalah kita bertambah tinggi, tetapi kita tidak bertambah rahmat dan dalam pengetahuan tentang Tuhan sebagai Tuhan kita, Yesus Kristus yang meningkat. Tetapi sebaliknya, kita secara bertahap menjadi semakin jahat dan kehilangan kasih karunia Roh Kudus Tuhan, dan menjadi berdosa dalam berbagai tindakan, dan bahkan menjadi orang-orang yang sangat berdosa. Tetapi jika seseorang digerakkan oleh hikmat Tuhan yang mencari keselamatan kita dan merangkul segalanya, dan jika dia bertekad untuk mengabdikan sedini mungkin kepada Tuhan dan berjaga-jaga untuk menemukan keselamatan kekalnya, maka dalam ketaatan dia harus segera memberi diri dalam pertobatan sejati untuk semua dosanya dan harus mempraktikkan kebajikan yang berlawanan dengan dosa yang dilakukan. Kemudian melalui kebajikan yang dipraktikkan demi Kristus, dia akan memperoleh Roh Kudus yang berkarya di dalamnya dan menetapkan dalam diri kita kerajaan Allah. Firman Tuhan tidak dengan sia-sia menyatakan kerajaan Allah ada di dalam kamu. Lukas 17:21. Dan menderita kekerasan, dan kekerasan mengambilnya dengan paksa. Matius 11:12. Ini berarti bahwa orang-orang yang terlepas dari ikatan dosa yang membelenggu mereka, dan dengan kekerasan mereka dan dengan menghasut mereka ke dalam dosa-dosa baru, mencegah mereka datang kepadanya Juru Selamat kita, dengan pertobatan yang sempurna akan diperhitungkannya. Jadi saudara, suatu kita sudah menerima Roh Kudus di Pentakosta itu, kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Tetapi kerajaan ini akan menderita kekerasan. Dan kekerasan ini akan mengambilnya dengan paksa. Nah, ini artinya apa? Ada usaha-usaha yang jahat yang akan selalu menjauhkan kita datang kepada kerajaan Allah itu atau Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, maka kita perlu terus mendorong diri kita untuk memutus belenggu, walaupun belenggu itu penuh kekuatan dosa. Itulah yang harus kita kerjakan dalam wujud pertobatan.
Orang-orang seperti itu pada akhirnya akan benar-benar tampak di hadapan wajah Tuhan dan akan dijadikan lebih putih dari salju oleh rahmat-Nya. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dalam pertobatan, maka dia akan bisa melihat Tuhan, wajah Tuhan. Ayo, kata Tuhan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan membuatmu putih seperti salju. Dalam Yesaya 1 ayat 18. Nah, saudara-saudara, orang-orang seperti ini pernah dilihat oleh Rasul Yohanes yang mengenakan jubah putih, yaitu dalam jubah pembenaran, dan dengan telapak tangan di tangan mereka sebagai tanda kemenangan, dan mereka menyanyikan lagu yang indah untuk Tuhan. Dalam Wahyu 7 ayat 9-14 kita membaca itu, haleluya, dan tidak ada yang bisa meniru keindahan nyanyian mereka. Di antara mereka seorang malaikat Tuhan berkata, inilah mereka yang telah keluar dari kesengsaraan besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka disucikan dengan penderitaan mereka dan dijadikan putih dalam persekutuan misteri tubuh dan darah yang tak bernoda dan pemberi kehidupan dari yang paling murni dan domba Kristus yang tak bercacat yang disembelih sebelum segala zaman oleh kehendaknya sendiri untuk keselamatan dunia dan yang terus-menerus disembelih dan dipisahkan sampai sekarang tetapi tidak pernah habis di dalam sakramen perjamuan suci. Melalui misteri suci ini kita dianugerahi keselamatan kekal dan tidak pernah gagal untuk kehidupan kekal sebagai jawaban yang dapat diterima atas penghakimannya yang menakutkan dan pengganti yang berharga di luar pemahaman kita akan buah dari pohon kehidupan yang menjadi musuh umat manusia. Lucifer yang jatuh dari surga yang ingin membinasakan umat manusia. Meskipun musuh dan iblis menggoda Hawa dan Adam jatuh ke dalam bersamanya, namun Tuhan tidak hanya menganugerahi mereka penebus dalam dua benih perempuan yang menginjak-injak kematian, tapi juga menganugerahi kita semua perempuan itu, Sang Perawan Maria, Bunda Allah, yang meremukkan kepala ular di dalam dirinya sendiri dan di dalam semua umat manusia, perantara kepada putranya dan Tuhan kita, dan perantara yang tak terkalahkan dan gigih, bahkan untuk orang-orang berdosa yang paling putus asa sekalipun. Itulah sebabnya Bunda Allah disebut sebagai wabah bagi setan. Karena iblis tidak mungkin membinasakan manusia selama manusia itu sendiri meminta pertolongan pada Bunda Allah. Dan ini adalah ikon tentang Saint Seraphim bersama dengan Montelifov. Rahmat adalah terang. Dan saya harus menjelaskan lebih lanjut kesalehanmu, perbedaan antara pekerjaan Roh Kudus yang diam secara misteri di dalam hati mereka yang percaya kepada Tuhan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan kerja kegelapan dosa yang merupakan sugesti dan dorongan iblis bekerja seperti predator dalam diri kita. Roh Tuhan mengingatkan kita akan kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu berkarya dengan kemenangan bersamanya, menyenangkan hati kita dan membimbing langkah kita ke jalan damai. Sementara roh palsu, roh jahat selalu punya alasan yang berlawanan dengan Kristus dan bekerja di dalam kita supaya kita memberontak, keras kepala, dan penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Nah, itulah hal-hal yang selalu mengambil dengan paksa kerajaan Allah di dalam diri kita. Lalu kita membutuhkan anugerah ini, rahmat ini, untuk memberi kita kekuatan, membimbing kita kepada keselamatan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dalam Yohanes 11 ayat 26. Dia yang memiliki rahmat Roh Kudus sebagai karunia dari iman yang benar di dalam Kristus, bahkan jika karena kelemahan manusia jiwanya harus mati karena beberapa dosa atau lainnya, namun dia tidak akan mati untuk selamanya, tapi dia akan dibangkitkan oleh rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Dan dengan cuma-cuma memberikan rahmat di atas rahmat. Tentang rahmat ini yang dimanifestasikan ke seluruh dunia dan untuk umat manusia dikatakan dalam Injil, di dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dan selanjutnya, dan terang bersinar dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Ini berarti bahwa rahmat Roh Kudus yang diberikan pada saat baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus
Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, meskipun kegelapan menyelimuti jiwa kita, namun tetap bersinar di dalam hati kita dengan cahaya ilahi yang telah ada sejak zaman dulu itu dari berkat Kristus yang tak ternilai. Dalam hal ketidakmenyesalan orang berdosa, cahaya Kristus ini berseru kepada Bapa, Abah, Bapa, jangan marah dengan ketidakmenyesalan ini sampai akhir hidupnya. Kemudian pada pertobatan orang berdosa itu akan menghapus sepenuhnya semua jejak dosa masa lalu dan pakaiannya menjadi jubah yang tidak rusak, yang dipintal dari rahmat Roh Kudus. Penerimaan rahmat Roh Kudus inilah tujuan dari kehidupan Kristen yang telah saya jelaskan. Sehingga dengan rahmat Roh Kudus inilah akan terus menyucikan, menguduskan hidup kita. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lain, agar kamu lebih mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan rahmat Tuhan, bagaimana mengenalinya, dan bagaimana karyanya dimanifestasikan, terutama pada mereka yang diterangi olehnya. Rahmat Roh Kudus adalah terang yang menerangi manusia. Seluruh kitab suci berbicara tentang hal ini. Seperti Daud berkata, hukummu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Dan sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Mazmur 119 ayat 92. Dengan kata lain, rahmat Roh Kudus yang dinyatakan dalam hukum Taurat melalui perintah Tuhan adalah pelita, adalah terang bagi kita. Jika rahmat Roh Kudus ini tidak mencerahkan saya di tengah kegelapan, kekhawatiran yang tidak dapat dipisahkan dari panggilan saya, dari mana saya harus mendapatkan secercah cahaya untuk menerangi jalan saya di jalan kehidupan yang digelapkan oleh niat buruk musuh saya. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan telah sering mendemonstrasikan di hadapan banyak saksi bagaimana Roh Kudus bertindak atas orang-orang yang telah Dia sucikan dan diterangi oleh ilhamnya yang besar. Kita ingat Musa telah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dia begitu bersinar dengan cahaya yang luar biasa bahwa orang-orang tidak dapat melihatnya. Dia bahkan dipaksa untuk mengenakan kerudung ketika dia muncul di depan umum. Ingat bagaimana transfigurasi Tuhan di Gunung Tabor. Cahaya yang besar mengelilinginya dan pakaiannya menjadi bersinar, sangat putih seperti salju. Dalam Markus 9 ayat 3. Dan murid-muridnya tersungkur karena ketakutan. Tetapi ketika Musa dan Elia menampakkan diri kepadanya dalam cahaya itu, awan menutupi mereka untuk menyembunyikan pancaran cahaya rahmat ilahi yang membutakan mata murid. Dengan demikian rahmat Roh Kudus Tuhan tampak dalam cahaya yang tidak terlukiskan kepada semua kepadanya, Tuhan mengungkapkan perbuatannya. Tetapi bagaimana? Saya bertanya kepada Saint Serafim, dapatkah saya mengetahui bahwa saya berada di dalam rahmat Roh Kudus? Ini sangat sederhana kesalehanmu. Jawabnya, itulah sebabnya Tuhan berkata, segala sesuatu adalah sederhana, single, bagi mereka yang menemukan pengetahuan. Dalam Amsal 8 ayat 9. Ya, dapatkah saya mengetahui bahwa saya ada di dalam rahmat Roh Kudus? Sederhana, kata Saint Serafim. Masalahnya adalah bahwa kita tidak mencari pengetahuan ilahi yang diinspirasikan karena tidak di dunia ini. Pengetahuan ini yang penuh dengan kasih untuk Tuhan dan sesama, kita membangun keselamatan untuk setiap orang. Dari pengetahuan ini Tuhan berkata bahwa Tuhan menghendaki semua orang untuk diselamatkan dan datang pada pengetahuan tentang kebenaran dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Dan tentang kurangnya pengetahuan ini Dia berkata kepada para rasulnya, apakah kamu juga belum mengerti? Mengenai pemahaman ini dikatakan dalam Injil, kemudian dibukalah pengetahuan atau pengertian nus mereka dalam Lukas 24 ayat 45. Dan para rasul selalu memahami apakah roh Allah diam di dalam mereka atau tidak, dan dipenuhi dengan pengertian. Mereka melihat kehadiran Roh Kudus bersama mereka dan menyatakan secara positif bahwa pekerjaan mereka kudus dan sepenuhnya menyenangkan Tuhan Allah. Ini menjelaskan mengapa dalam surat mereka menulis itu tampak baik bagi Roh Kudus dan bagi kita. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 28. Hanya atas dasar inilah mereka menawarkan surat-surat mereka sebagai kebenaran yang tidak dapat diubah untuk kepentingan semua umat beriman.
Dengan demikian, para rasul suci secara sadar menyadari kehadiran Roh Allah di dalam diri mereka. Dan begitulah salahmu, betapa sederhananya itu. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa saya ada di dalam rahmat Roh Kudus? Jawabannya sederhana, bahwa kita harus dibukakan nus kita supaya kita bisa memahami apakah Roh Allah itu diam di antara diri kita. Namun demikian jawab saya tidak mengerti bagaimana saya bisa yakin bahwa saya ada di dalam Roh Tuhan. Bagaimana saya bisa membedakan diri saya dengan manifestasinya yang sebenarnya di dalam diri saya? Atau jangan-jangan saya hanya mengaku-ngaku saja, tetapi sebetulnya tidak yakin saya berada di dalam Roh Tuhan. Nah, Saint Serafim menjawab, saya telah memberitahu kamu, salehanmu, bahwa itu sangat sederhana. Dan saya telah menceritakan secara rinci bagaimana orang-orang menjadi ada di dalam Roh Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mengenali kehadirannya di dalam kita. Jadi, apa yang Anda inginkan, anakku? Saya ingin memahaminya dengan baik, kataku. Kemudian Serafim memegang pundak saya dengan sekuat dan berkata, kita berdua ada di dalam Roh Tuhan sekarang, anakku. Mengapa kamu tidak melihatku? Lalu aku menjawab, aku tidak bisa melihat Bapa, karena matamu berkedip seperti kilat. Wajahmu menjadi lebih terang daripada matahari, dan mataku menjadi sakit karena silau. Lalu Saint Serafim berkata, jangan khawatir kesalehanmu. Sekarang kamu sendiri telah menjadi seterang seperti saya. Kamu sekarang berada di dalam kepenuhan Roh Allah sendiri. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melihatku seperti aku sekarang. Kemudian sambil menundukkan kepalanya ke arahku, dia berbisik pelan di telingaku. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan yang tak tergoyahkan kepada kami. Kamu melihat bahwa aku bahkan tidak menghilangkan diriku. Dan hanya dalam hatiku, aku berdoa secara batin kepada Tuhan Allah dan berkata dalam diriku, Tuhan, berilah dia untuk melihat jelas dengan mata jasmani Roh-Mu yang Engkau berikan kepada para hamba-Mu ketika Engkau menampakkan diri dalam terang kemuliaan-Mu yang luar biasa. Dan kamu lihat anakku, Tuhan segera memenuhi doa rendah hati Serafim yang mau. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepadanya atas hadiah yang tak terkatakan ini kepada kita berdua. Bahkan kepada petapa terbesar anakku. Tuhan Allah tidak selalu menunjukkan rahmat dengan cara ini. Rahmat Tuhan ini seperti seorang ibu yang penuh kasih, telah senang menghibur hatimu yang bertobat atas perantaraan Bunda Allah sendiri. Tetapi mengapa anakku, kamu tidak menatap mataku? Lihat saja dan jangan takut. Tuhan menyertai kita. Seperti kata-kata ini, saya melirik wajahnya dan muncullah perasaan kagum yang bahkan lebih besar kepada saya. Bayangkan di tengah matahari, di tengah cahaya yang menyilaukan, wajah seorang pria tua sedang berbicara dengan kamu. Kamu melihat gerakan bibirnya dan perubahan ekspresi matanya. Kamu mendengar suaranya. Kamu merasakan seseorang memegang bahumu, namun kamu tidak melihat tangannya. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri atau sosoknya, tetapi hanya cahaya menyilaukan yang menyebar jauh untuk beberapa meter dan menyinari dengan kilau yang menyilaukan, baik selimut salju yang menutupi rawa hutan dan serpihan salju yang memercikanku dan Saint Serafim. Kamu bisa membayangkan keadaan saya saat itu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saint Serafim bertanya padaku. Luar biasa, baik-baik saja, kataku. Tapi dalam hal apa? Bagaimana tepatnya perasaanmu? Lalu aku menjawab, aku merasakan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa saya, sehingga tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkannya. Inilah kesalehanmu, kata Saint Serafim. Satu damai sejahtera yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Dalam Yohanes 14:21. Jika engkau berasal dari dunia, dunia akan mencintai miliknya sendiri. Tetapi karena aku telah memilihmu dari dunia, maka dunia membenci engkau. Tetapi bersorak-soraklah, aku telah mengalahkan dunia. Dan kepada orang-orang yang dibenci dunia ini, tetapi yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberikan kedamaian yang sekarang kamu rasakan di dalam dirimu. Kedamaian yang dalam kata-kata Rasul
melampaui semua pemahaman manusia. Filipi 4 ayat 7. Rasul Paulus menggambarkannya dengan cara seperti ini, sebab tidak mungkin dapat mengungkapkan dengan kata-kata damai sejahtera yang dihasilkan di dalam diri mereka yang hatinya telah diinfuskan oleh Tuhan Allah. Kristus Juru Selamat menyebutnya sebagai damai yang berasal dari kemurahan hatinya sendiri dan bukan dari dunia ini. Karena tidak ada damai sejahtera duniawi yang dapat diandalkan oleh hati manusia. Tapi itu diberikan dari tempat tinggi oleh Tuhan Allah sendiri, dan itulah yang disebut sebagai damai sejahtera Allah. Apalagi yang kamu rasakan? Saint Seraphim bertanya padaku, sukacita yang luar biasa di seluruh hatiku. Dan Saint Seraphim melanjutkan, ketika roh Allah turun kepada manusia dan membayangi dia dengan kepenuhan ilhamnya, maka jiwa manusia meluap dengan sukacita yang tak terkatakan, karena roh Allah memenuhi dengan sukacita apapun yang dia sentuh. Inilah sukacita yang dikatakan Tuhan dalam Injilnya. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 21-22. Namun betapa menghiburnya sukacita yang sekarang kamu rasakan di dalam hati, itu belum apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sendiri melalui mulut rasulnya katakan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9. Nubuat itu diberikan kepada kita sekarang, dan jika kita memenuhi jiwa kita dengan manis, sejahtera dan bahagia, apa yang akan kita katakan tentang sukacita yang telah disiapkan di surga bagi mereka yang bersedih di bumi ini? Dan kamu, anakku, telah cukup banyak ratapan dalam hidupmu di bumi. Tetapi melihat bahwa betapa senangnya Tuhan menghibur kamu bahkan dalam hidup ini, sekarang terserah kita. Anakku, mereka berjalan makin lama, makin kuat, dan sampai pada ukuran kepenuhan Kristus, supaya firman Tuhan digenapi di dalam diri kita. Tetapi mereka yang menanti Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka. Mereka akan menumbuhkan sayap seperti burung elang, dan mereka akan lari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Realisasi dan penglihatan surgawi. Hanya dengan begitu, sukacita kita saat ini muncul dalam segala kepenuhannya, dan tidak ada yang akan mengambilnya dari kita, karena kita akan dipenuhi dengan kelimpahan oleh kesukaan surgawi yang tidak dapat dijelaskan. Jadi saudara-saudara, bahwa ada sukacita damai sejahtera yang kita rasakan ketika rahmat Tuhan itu bekerja di dalam hati kita, yang akan menolong kita untuk menghadapi segala kelemahan atau nafsu dosa yang ada, ingin merebut kerajaan Allah di dalam diri kita. Ketika kita bersama dengan rahmat dari Roh Kudus itu, kita bisa merasakan damai dan sukacita dari Allah yang tidak bisa, yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Allah. Kemudian apalagi yang kamu rasakan kesalahanmu? Lalu Motolifov menjawab, kehangatan yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa merasakan kehangatan, anakku? Lihat, kita sedang duduk di hutan, sekarang musim dingin di luar pintu, dan salju turun di bawah kaki. Ada lebih dari 1 inci salju pada kita, dan butiran salju masih berjatuhan. Kehangatan apa yang ada? Lalu saya menjawab, seperti yang terjadi di rumah pemandian, ketika air dituangkan ke atas batu dan uap naik di awan. Dan baunya, dia bertanyaku, apakah sama dengan yang di kamar pemandian hangat? Tidak, jawab saya. Tidak ada di dunia wewangian seperti ini. Ketika dalam masa hidup ibuku, aku suka menari dan biasa pergi ke pesta dansa. Ibuku akan memercikkanku dengan parfum yang dia beli di toko-toko terbaik di Kazan. Tapi aroma itu tidak sama seperti aroma ini. Lalu Saint Seraphim sambil tersenyum ramah berkata, aku sendiri mengetahuinya sama seperti kamu, anakku.
Tapi aku sengaja meminta kamu untuk melihat apakah kamu merasakannya dengan cara yang sama. Itu benar kesalehanmu. Jadi Montolewo merasakan kehangatan, satu wangian yang berbeda sekali dengan wangi duniawi ketika dia menyentuh pundak atau bahu dari Saint Serafim itu dan melihat wajah Serafim yang sangat berkilau bercahaya. Nah, wangi duniawi yang paling manis tidak bisa dibandingkan dengan wangi yang kita rasakan sekarang. Karena kita sekarang diselimuti oleh aroma Roh Kudus Tuhan. Apa sih yang bisa seperti itu? Tandai kesalehanmu, kamu telah memberitahu saya bahwa di sekitar kita hangat seperti di rumah pemandian. Tapi lihat, baik kamu maupun aku, saljunya tidak mencair, juga tidak di bawah kaki. Oleh karena itu, kehangatan ini tidak ada di udara, tetapi di dalam diri kita. Kehangatan itulah, yaitu kehangatan yang terjadi oleh Roh Kudus dalam kata-kata doa, membuat kita berseru kepada Tuhan, hangatkan aku dengan kehangatan Roh Kudus. Hangatkan aku dengan kehangatan Roh Kudus. Dengan itu para petapa atau para hesikas tetap hangat dan tidak takut pada embun beku musim dingin, dibalut seperti dalam mantel bulu, dalam pakaian pemberian rahmat yang ditenun oleh Roh Kudus. Dan begitulah kenyataannya, karena rahmat Tuhan harus berdiam di dalam kita, di dalam hati kita, karena Tuhan berfirman, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu adalah rahmat Roh Kudus. Kerajaan Allah ini sekarang ada di dalam kita, dan rahmat Roh Kudus bersinar ke atas kita dan menghangatkan kita dari luar juga. Ini memenuhi udara di sekitarnya dengan banyak bau harum, mempermanis indera kita dengan kesenangan surgawi, dan membanjiri hati kita dengan sukacita yang tidak terkatakan. Keadaan kita saat ini adalah yang dikatakan Rasul. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah ada di dalam diri kita, dan kerajaan Allah itu adalah rahmat dari Roh Kudus yang akan terus menghangatkan, memberikan aroma, sukacita, damai sejahtera di dalam diri kita. Iman kita tidak terdiri dari kata-kata bijaksana duniawi yang masuk akal, tetapi dalam hal demonstrasi roh dan kuasa. 1 Korintus 2 ayat 4. Itulah keadaan kita sekarang. Mengenai keadaan ini, Tuhan sendiri berkata, ada beberapa dari mereka yang berdiri di sini yang tidak akan merasakan kematian sampai mereka melihat kerajaan Allah berkuasa. Dalam Markus 9 ayat 1. Lihat anakku, betapa sukacita yang tak terkatakan yang Tuhan Allah berikan kepada kita sekarang. Inilah artinya berada dalam kepenuhan Roh Kudus yang ditulis oleh Makarius dari Mesir. Aku sendiri berada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dengan kepenuhan Roh Kudusnya, Tuhan kita ini telah memenuhi kita, makhluk-makhluk yang malang ini hingga berlimpah. Jadi tidak perlu sekarang kesalehanmu untuk bertanya bagaimana orang menjadi berada di dalam rahmat Roh Kudus. Tapi maukah kamu mengingat belas kasih Tuhan yang tak terlukiskan yang telah mengunjungi kita? Aku tidak tahu Bapa, kataku, apakah Tuhan akan memberiku akan ingatan belas kasihan Tuhan ini selalu sejelas yang kurasakan sekarang. Aku pikir, jawab Saint Serafim kepadaku, bahwa Tuhan akan menolong kamu menyimpannya dalam ingatanmu selamanya, atau kebaikannya tidak akan pernah hilang begitu saja. Melalui doa, aku yang rendah hati dan cepat mengantisipasi permohonan Serafim yang malang. Terlebih lagi, karena itu tidak diberikan kepada kamu sendiri untuk memahaminya, tetapi melalui kamu bagi seluruh dunia, supaya kamu sendiri dapat diteguhkan dalam pekerjaan Tuhan dan berguna bagi orang lain. Baik itu seorang biarawan dan kamu adalah orang awam, sama sekali tidak penting. Apa yang Tuhan tuntut adalah iman yang sejati dalam dirinya dan putra tunggalnya. Sebagai imbalannya, rahmat Roh Kudus diberikan secara berlimpah dari tempat tinggi. Tuhan mencari hati yang dipenuhi dengan kasih berlimpah untuk Dia dan sesama kita. Ini adalah tahta tempat Dia duduk dan di mana Dia menampakkan diri di dalam kepenuhan kemuliaan surgawinya. Anakku, berikan aku hatimu, Dia berkata, maka seluruh berkatku akan kutambahkan padamu. Karena kerajaan Allah
dapat dikandung dalam hati manusia. Anakku, berikan aku hatimu, maka seluruh berkatku akan kutambahkan kepadamu. Tuhan memerintahkan para muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua hal ini akan ditambahkan kepadamu, karena Bapa surgamu tahu bahwa kamu membutuhkan semua ini. Tuhan tidak menegur kita karena menggunakan barang-barang duniawi, karena Dia sendiri berkata, karena kondisi kehidupan duniawi kita membutuhkan semua hal ini, yaitu semua hal yang membuat kehidupan manusia kita lebih damai dan membuat jalan kita ke rumah surga lebih ringan dan mudah. Itulah sebabnya Rasul Paulus yang kudus mengatakan bahwa menurut pendapatnya tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain kesalehan dan kecukupan. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 8, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Dan gereja berdoa agar ini diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah. Dan meskipun masalah, kemalangan, dan berbagai kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita di bumi, namun Tuhan Allah juga tidak berkehendak kita tidak memiliki apapun selain masalah dan kemalangan. Oleh karena itu, Dia memerintahkan kita melalui para rasul untuk saling menanggung beban dan memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus secara pribadi memberi kita perintah untuk mengasihi satu sama lain, sehingga dengan kasih yang timbal balik, kita dapat meringankan jalan sempit dan sulit dalam perjalanan kita menuju negeri surgawi. Mengapa Dia turun kepada kita dari surga? Jika bukan untuk tujuan mengambil dan menanggung kemiskinan kita dan membuat kita kaya dengan kekayaan kebaikannya dan kemurahan hatinya dan tak terkatakan. Dia tidak datang untuk dilayani oleh manusia, tetapi untuk melayani mereka dan memberikan nyawanya untuk keselamatan banyak orang. Kamu melakukan hal yang sama setelah melihat belas kasihan Tuhan secara nyata ditunjukkan kepadamu. Ceritakan kepada semua orang yang menginginkan keselamatan. Tuaian benar-benar besar, kata Tuhan, tetapi pekerja sedikit. Tuhan Allah telah menuntun kita keluar untuk bekerja dan telah memberi kita rahmat-Nya, supaya dengan menuai telinga keselamatan sesama kita dan membawa sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaan Allah. Dan kita dapat membawa dia buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan ada yang 100 kali lipat. Marilah kita berjaga-jaga, anakku, agar kita tidak dihukum dengan hamba yang jahat dan malas, yang menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Tetapi marilah kita mencoba meneladani hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia, yang membawa 4 talenta kepada tua mereka, 2, 10, dan 5 talenta. Kita bisa baca dalam Matius 25 ayat 14-30. Nah, karena belas kasihan Tuhan Allah tidak ada bayangan keraguan. Kamu telah melihat sendiri kesalehanmu, bagaimana firman Tuhan yang diucapkan melalui Nabi telah nyata di dalam kita. Aku bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Yeremia 23 ayat 23. Dan keselamatanmu ada di mulutmu. Dalam Ulangan 30 ayat 12-14, Roma 10 ayat 8-13. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menyalibkan diriku sendiri, tetapi hanya berharap dalam hati saya bahwa Tuhan akan memberi kamu kemampuan melihat kebaikannya dalam segala kepenuhannya, dan Dia senang untuk segera mewujudkan keinginan aku. Aku tidak menyombongkan diri ketika aku mengatakan ini. Aku juga tidak mengatakannya untuk menunjukkan kepada kamu penting dan menuntun kamu pada iri hati, atau membuat kamu berpikir bahwa aku adalah seorang biarawan dan kamu hanya seorang awam. Tidak kesalehanmu. Tuhan dekat dengan semua orang yang memanggil Dia dalam kebenaran dan tidak ada keberpihakan dengannya. Karena Bapa mengasihi anaknya dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Jika saja kita sendiri mengasihi Dia, Bapa surgawi kita, dengan cara yang benar-benar berbakti, maka Tuhan akan mendengarkan sama, baik dia orang biarawan atau orang yang sederhana, asalkan keduanya penganut ortodoks dan kemudian mengasihi Tuhan dari lubuk jiwa mereka, dan keduanya memiliki iman kepadanya, walaupun hanya sebesar sebiji sesawi, tapi mereka berdua akan memindahkan gunung, satu akan memindahkan ribuan dan 20.000. Tuhan sendiri berkata, segala sesuatu mungkin bagi mereka yang percaya. Dan Rasul Paulus yang kudus dengan lantang berseru, aku dapat mengerjakan segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan aku. Tetapi bukankah
Tuhan kita Yesus Kristus berbicara lebih luar biasa daripada mereka yang percaya kepadanya. Sesungguhnya barang siapa percayaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Jadi anakku, apapun yang kamu minta kepada Tuhan Allah, kamu akan terima. Jika permintaanmu itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kebaikan sesamamu, karena apa yang kita lakukan untuk kebaikan sesama kita, dia merujuk pada kemuliaannya sendiri. Karena itu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Dan karena itu jangan ragu bahwa Tuhan Allah akan memenuhi permohonanmu, jika saja itu menyangkut kemuliaan Allah atau manfaat dan membangun sesamamu. Tetapi bahkan jika sesuatu itu menyangkut kebutuhan kamu sendiri, secepat dan murah hati, Tuhan akan berkenan memenuhinya, karena Tuhan mengasihi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dia memberi dengan berlimpah kepada mereka yang berseru kepadanya, dan kelimpahannya ada dalam semua pekerjaannya. Dia akan melakukan kehendak mereka yang takut akan Dia, dan Dia akan mendengar doa mereka dan memenuhi semua rencana mereka. Tuhan akan memenuhi semua permintaanmu. Hanya berhati-hatilah kesalehanmu meminta Tuhan untuk sesuatu yang tidak ada kebutuhan mendesak. Tuhan tidak akan menolak kamu, bahkan ini sebagai imbalan untuk iman kamu di dalam Kristus Juru Selamat, karena Tuhan tidak akan menyerahkan orang benar kepada orang berdosa. Dan Dia akan dengan cepat memenuhi keinginan hambanya Daud. Tetapi Dia akan memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan, karena meminta bukan untuk kebutuhan khusus atau mendesak, tapi sebetulnya dapat diatasi dengan sangat mudah. Jadi kesalehanmu, sekarang aku telah memberitahumu dan memberimu aplikasi praktis dari semua yang Tuhan dan Bunda Allah ajarkan kepadamu melalui aku, Serafim. Sekarang pergilah dengan damai. Tuhan dan Bunda Allah menyertaimu selalu, sekarang dan selamanya, di sepanjang segala abad. Amin. Sekarang pergilah dengan damai. Dan selama ini, wajah Saint Serafim menjadi berseri-seri, terang ini, iluminasi ini terus berlanjut. Dan semua yang dia ceritakan dari awal sampai sekarang, dia ucapkan dalam satu posisi yang sama. Cahaya yang tak terlukiskan yang terpancar darinya, aku sendiri melihat dengan mataku sendiri, dan saya siap menjadi saksinya yang benar. Nah, kira-kira inilah yang ditulis oleh Morton Leafock tentang apa yang diajarkan oleh Saint Serafim, ya, tentang the acquisition of the Holy Spirit. Sebagai penutup atau kesimpulan bagi kita adalah bagaimana kita bisa merasakan, mengalami, melihat, bahkan seperti yang dialami Morton Leafock, dan berada selalu bersama dengan Roh Kudus, sehingga Dia akan terus melimpahi rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih karunia-Nya, energinya, hangatnya, terangnya, cahayanya ke dalam hati kita, untuk terus bisa membawa diri kita ini, hati kita ini menuju kepada Kristus, yaitu masuk ke dalam kerajaan Allah yang sempurna. Dan ini kita bisa lalui, kita bisa kerjakan dari sekarang, dari kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini, sampai Kristus akan datang yang kali kedua. Rahmat Roh Kudus, anugerah Allah adalah untuk menguduskan kita, menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya artikel ini atau tulisan dari Saint Serafim dari Sarov ini bisa terus menambah daya juang kita menghadapi segala macam tantangan dan hal-hal yang ingin merebut kerajaan Allah di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa lagi pada seri-seri pengajaran yang lain. God bless us.